Bab 641, Latar Belakang Horor, tidak ada cara untuk memulai. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, dia juga tidak menyangka bahwa Luo Chen hanyalah seorang martial spirit tingkat ke-9, namun memiliki begitu banyak metode. Baik itu tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao atau kristal pedang leluhur pedang, itu membuatnya merasa sulit, belum lagi naga api penyucian di alam master suci di sebelah Luo Chen. Ketiga hal ini, orang biasa mendapatkan yang sama, mereka semua dapat merajalela di benua semesta, dan Luo Chen benar-benar mengambil kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Terutama di naga api penyucian, Ratu Phoenix bahkan lebih menyadari keberadaan kontrak jiwa. Jika dia dapat menandatangani kontrak jiwa dengan naga api penyucian yang kuat, seberapa kuat pemiliknya? Hanya memikirkannya, Permaisuri Huang tidak dapat menahan perasaan terkejut. Untungnya, aku tidak berpikir untuk mengambil liontin darah Phoenix dari awal, pikir Ratu Phoenix dalam hati sambil melihat Suan Yuanao Suying di belakang Luo Chen. Dia telah berada di Akademi Qiankun selama 300 tahun, dan dia secara alami mengetahui keberadaan Suan Yuanao, salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Qiankun, jenius keluarga Suan Yuan. Setelah menerobos alam Saint Lord, dia memasuki Heaven Burial Abyss, dan tidak ada berita. Jika bukan karena lampu kehidupannya yang menyala sepanjang waktu, monster tua dari keluarga Suan Yuan berencana untuk membawanya keluar dari Heaven Burial Abyss. Dalam beberapa hari terakhir, klon kekuatan Suan Yuanao kembali ke Akademi Qiankun, menyebabkan sensasi di Akademi Qiankun. Adapun bagaimana Suan Yuanao mengirim klon kekuatan keluar dari Abyss of Burial Heaven, tidak ada yang tahu. Sekarang melihat hantu Suan Yuanao di belakang Luo Chen dan leluhur pedang Jianjing di dalam dirinya, Ratu Huang juga menebak bahwa klon kekuatan Suan Yuanao dapat meninggalkan Heaven Burying Abyss karena keberadaan Luo Chen. Lagi pula, dengan kekuatan leluhur Jian, tidak mungkin lebih mudah untuk mengirim orang keluar dari Abyss of Burial Heaven. Sangat mungkin Luo Chen tersesat ke Abyss of Burial, dan Suan Yuanao memperhatikan leluhur pedang Jianjing di tubuh Luo Chen, dan menjalin persahabatan dengan Luo Chen di Abyss of Heaven Burial. Ketika dikubur di Abyss, Suan Yuanao juga mengirim klon kekuatan di sepanjang jalan. Jika dia bertindak melawan Luo Chen, dia akan menyinggung Suan Yuanao dan leluhur Jian bersama-sama. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Master Suci, dia tidak dapat menahan kemarahan leluhur Jian dan Suan Yuanao. Terlebih lagi, asal-usul naga api penyucian di sebelah Luo Chen juga sangat misterius, dan sangat mungkin melibatkan pembangkit tenaga listrik misterius. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Ratu Huang. Dia mundur 2 langkah, menatap Ratu dengan ekspresi waspada, dan berkata, apakah darah Ratu mengenakan burung Phoenix? Meskipun dia telah mendengar beberapa perbuatan Ratu Phoenix, mereka bahkan mendapatkan ranah percobaan yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, dan mereka tahu sesuatu tentang Ratu Phoenix. Tetapi darah burung Phoenix sangat penting, dan dia tidak yakin apakah Ratu akan menggunakannya. Meng Xuan memang datang untuk darah Phoenix, Permaisuri Huang tidak menyembunyikan pikirannya, berkata dengan serius. Dia telah menganggap Luo Chen sebagai eksistensi yang setingkat, karena Luo Chen dapat dihargai oleh para master leluhur pedang dan naga api penyucian, tentu saja ada sesuatu yang luar biasa, hanya masalah waktu sebelum menerobos ke alam master suci. Luo Chen juga tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dapat dia tarik dari orang yang begitu kuat seperti Ratu Phoenix adalah liontin darah Phoenix. Aku bisa memberimu darah Phoenix, kata Luo Chen setelah melihat Ratu Huang, dan merenung sejenak. Dia tahu betul bahwa jika dia menyimpan liontin darah Phoenix, Ratu Phoenix tidak akan bisa menyerah. Ketika dia menjadi sasaran orang kuat di ranah guru suci, bahkan jika Luo Chen memiliki banyak kartu, dia akan sangat pasif. Dalam hal ini, lebih baik melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari tangan Ratu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Bagaimanapun, penggunaan liontin darah Phoenix tidak sehebat yang dia kira, dan bukan tidak mungkin untuk menukarnya. Mendengar perkataan Luo Chen, Ratu Phoenix menghela napas dalam hati. Darah Phoenix diubah oleh setetes esensi dan darah dari leluhur klan Phoenix, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat berguna baginya. Jika dia bisa mendapatkan darah Phoenix di tangan Luo Chen, waktu baginya untuk menerobos alam guru suci akan jauh lebih singkat. Yang paling dia takutkan sebelumnya adalah keengganan Luo Chen untuk melepaskan liontin darah Phoenix. Mengingat latar belakang Luo Chen,
jika Luo Chen benar-benar tidak mau melepaskan liontin darah Phoenix, dia tidak akan memiliki cara yang baik. Bagaimanapun, meskipun Huang Mengxuannya sangat berbakat, dia tidak lebih dari seorang junior yang berbakat di depan monster-monster tua itu. Baik itu Xuan Yuanao atau leluhur pedang, atau master di balik naga api penyucian, dia tidak dapat menyinggung perasaannya. Sekarang Luo Chen bersedia melepaskan liontin darah Phoenix, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik baginya. Buka persyaratannya, Permaisuri Huang menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul bahwa Luo Chen tidak bisa begitu saja menyerahkan liontin darah Phoenix kepadanya, dan ketika dia berbicara, dia sudah siap untuk pendarahan. Bagaimanapun, Luo Chen dapat dihargai oleh Jian Zhu, Xuan Yuanao, dan guru di balik naga api penyucian, dan pengetahuannya mungkin tidak lebih buruk dari Huang Mengxuannya. Dia ingin mengambilnya dari Luo Chen, yang sama saja dengan mimpi. Luo Chen ragu-ragu ketika mendengar kata-kata ratu-ratu. Setelah beberapa saat, Luo Chen menatap ratu-ratu dan berkata dengan wajah serius, saya mendengar bahwa klan Phoenix membudidayakan sejenis rumput spiritual yang disebut rumput abadi roh ungu. Itu memperkuat kekuatan jiwa orang-orang, dan pil roh ungu unik dari klan Phoenix juga disempurnakan dari rumput peri jenis ini. Ya, rumput peri roh ungu itu unik untuk klan Phoenix saya, dan hanya orang-orang yang telah menguasai api nirvana yang dapat membudidayakan rumput peri jenis ini. Ratu Huang mengangguk, tampak agak kesakitan. Awalnya dia mengira Luo Chen akan mengusulkan sesuatu seperti batu spiritual atau senjata ajaib, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan langsung mengenai rumput peri roh ungu. Tidak mudah untuk membudidayakan rumput peri roh ungu. Selain untuk memasok konsumsi internal klan Phoenix, hanya ada sedikit rumput peri roh ungu yang dapat dikumpulkan. Sekarang Luo Chen telah meletakkan idenya di atas rumput peri roh ungu. Jadi potong dagingnya, tetapi darah burung Phoenix sangat penting. Bahkan jika Ratu Burung Phoenix terluka, dia harus meregangkan lehernya dan dibantai. Saya ingin 50 rumput peri roh ungu, dan resep pil roh ungu, kata Luo Chen dengan ekspresi serius sambil menatap Permaisuri Huang. Dia tahu betapa berharganya rumput peri roh ungu itu. Saya khawatir akumulasi klan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika Ratu Phoenix adalah Tianjiao klan Phoenix, tidak akan pernah ada lebih dari 100 rumput peri roh ungu yang dapat dia gunakan. 50 rumput peri roh ungu adalah angka yang dipikirkan Luo Chen setelah berpikir berulang kali. Dan merasa bahwa Permaisuri Huang dapat menggertakkan giginya dan setuju. Mendengar kata-kata Luo Chen, Permaisuri Huang menatap Luo Chen dalam-dalam, dan kemudian menekan keinginan untuk menembak Luo Chen dan merebut darah Phoenix, dan mengeluarkan cincin semesta dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kondisi Luo Chen tepat, dan dia berada di ambang apa yang harus dia terima. Jika Luo Chen menginginkan lebih banyak rumput peri roh ungu, dia tidak akan pernah setuju dengan Luo Chen bahkan jika dia menyerahkan liontin darah Phoenix. Sebaliknya, dia tidak terlalu memperhatikan resep pil roh ungu. Karena memurnikan pil roh ungu tidak hanya mungkin dilakukan dengan pil, memurnikan pil roh ungu membutuhkan api nirvana, yang merupakan hal unik bagi klan Phoenix, dan api nirvana selalu dikendalikan oleh klan Phoenix. Selain itu, rumput peri roh ungu yang paling penting untuk memurnikan pil roh ungu telah dikendalikan oleh klan Phoenix. Bahkan jika orang luar mendapatkan pil itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Permaisuri Huang tidak khawatir tentang dampak dari kebocoran pil roh ungu. Ada 50 rumput peri roh ungu dan resep pil roh ungu yang kau inginkan di sini, dan beberapa hal kecil lainnya, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Permaisuri Huang menyerahkan cincin Qiankun kepada Luo Chen, sedikit sakit. Bukannya dia merasa tertekan dengan hal-hal yang diberikan kepada Luo Chen. Bagaimanapun, hal-hal lain di cincin Qiankun memiliki nilai yang terbatas. Bersama-sama, belum tentu ada rumput peri roh ungu yang berharga. Dia hanya menyukai 50 rumput peri roh ungu. Kalau begitu terima kasih, Permaisuri Senior Huang. Luo Chen mengambil cincin Qiankun dan tersenyum pada Permaisuri Huang. Dengan 50 rumput peri roh ungu ini, dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang menakutkan, dan beberapa metode rahasia jiwa yang tercatat dalam teknik sihir pemakan esensi yang telah dia peroleh sebelumnya juga dapat mulai berlatih. Dengan rumput peri roh ungu sebagai pendukung, dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan dengan mempraktikkan metode rahasia jiwa itu, sehingga kekuatan tempurnya akan sangat berkurang dalam waktu singkat. Setelah itu,
Luo Chen langsung mengeluarkan liontin darah Phoenix dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ratu Phoenix. Liontin darah Phoenix sebenarnya cukup hambar baginya. Liontin darah Phoenix terbuat dari saripati dan darah leluhur klan Phoenix, dan hukum yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipahami tanpa darah klan Phoenix. Bahkan jika Luo Chen telah mengumpulkan semua liontin darah Phoenix, dia hanya akan menggunakannya sebagai senjata sihir yang kuat, tetapi Luo Chen memiliki pedang leluhur pedang, dan ada banyak harta lainnya di tubuhnya, jadi hanya ada sedikit kesempatan untuk menggunakan liontin darah Phoenix. Lebih sedikit, sekarang liontin darah Phoenix dapat ditukar dengan 50 rumput peri roh ungu, Luo Chen dapat dikatakan mendapat untung besar. Ratu mengambil liontin darah Phoenix dan merasakan napas terkait darah yang keluar dari liontin giok merah menyala, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit terpesona. Anda harus tahu bahwa selain bakat khusus Ratu Huang, yang mengguncang seluruh benua semesta, kecantikannya tak tertandingi, dan kesombongan yang tak terhitung jumlahnya juga dibuang. Sekarang senyum Ratu Huang benar-benar membuat langit dan bumi pucat, bahkan Luo Chen sempat berdebar-debar. Melihat ekspresi Luo Chen, secerca rasa puas melintas di mata permaisuri Huang. Luo Chen sebelumnya bersikap terlalu tenang, seolah-olah dia tidak bisa dibedakan dari orang-orang biasa itu, yang membuatnya merasa sedikit frustrasi. Melihat ekspresi Luo Chen sekarang, jejak frustrasi di hati Ratu Huang menghilang tanpa jejak. Setelah ragu-ragu, dia berkata kepada Luo Chen, rumput peri roh ungu sangat berguna. Selain alkemis klan, tidak ada yang bisa memurnikan pil roh ungu. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa pergi ke lembah pil untuk menemui tetua King Xuan dengan potretku, dan memintanya untuk membantu memurnikan pil roh ungu. Ini dapat dianggap sebagai menunjukkan kebaikannya kepada Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen dapat dilihat oleh leluhur Jian, Xuan Yuan Ao, dan para master di balik naga iblis api penyucian. Masa depan tidak terbatas. Aku khawatir dia akan segera dapat melihatnya di Akademi Qiankun. Bagi Luo Chen, menjual kebaikan Luo Chen terlebih dahulu dapat membawa keuntungan yang tidak terduga di masa depan. Mendengar kata-kata Ratu Huang, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Ratu Senior Huang karena telah mengingatkanmu, Junior telah menuliskannya." Bahkan jika Ratu tidak mengingatkannya, dia akan menemukan cara untuk memurnikan pil roh ungu. Bagaimanapun, rumput peri roh ungu sangat berharga, dan jika diambil seperti ini, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang kejam. Awalnya, dia masih bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan seseorang untuk membantu memurnikan pil semacam ini jika dia tidak bisa memurnikan pil roh ungu. Tetapi sekarang Ratu Phoenix menunjukkan cara yang jelas kepadanya secara langsung, yang tidak diragukan lagi akan membuat Luo Chen lebih murah. Beberapa kemunduran setelah menjelaskan bahwa Luo Chen pergi ke Dangu untuk mencari tetua King Xuan, Permaisuri Huang tidak melanjutkan untuk tinggal, dan menerima liontin darah Phoenix yang tidak lengkap lagi. Dia juga perlu mundur selama beberapa waktu untuk memahami aturan yang tersisa di liontin darah Phoenix ini. Jika dia meninggalkan bea cukai, saya khawatir dia memenuhi syarat untuk menyerang alam di atas guru suci. Setelah Ratu Huang pergi, dia merenung sejenak, dan berjalan langsung menuju halaman pil. Dia ingin pergi ke Dangu, jadi dia harus menyusahkan Ling Feng, murid Dangu, lagi pula, Dangu adalah tanah suci para alkemis. Jika dia pergi sendiri dan ingin menemui tetua King Xuan, dia mungkin tidak tahu kapan itu. Tidak sama jika Ling Feng adalah seorang pemimpin. Sebagai murid Dangu, tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk bertemu tetua Dangu. Dengan tambahan potret rumput peri roh ungu dan ratu, dia pasti akan memindahkannya. Tetua King Xuan membuat pil roh ungu untuknya. Tak lama kemudian, Luo Chen meninggalkan pegunungan belakang, dan setelah Luo Chen pergi, Hou San tampak terbebas dari semacam batasan. Dua pejabat senior Akademi Liu Yun yang bertanggung jawab menjaga gunung belakang saling memandang, dan mereka memiliki warna keraguan berlalu, lalu menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi memperingatkan untuk mencegah siswa lain membobol Gua Xuanbing. Ketika Luo Chen tiba di kediaman Ling Feng baru saja menyelesaikan alkimia, dan dia tampak lelah. Namun, setelah mendengarkan niat Luo Chen, Wakil Presiden Akademi Alkimia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersadar. Maksudmu kamu ingin pergi ke Dangu dan meminta penatua King Xuan untuk membantu memurnikan pil roh ungu. Ling Feng menatap Luo Chen dengan ekspresi gembira. Sebagai murid Dangu, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama pil roh ungu itu?
Nama lengkap Penatua Qingxuan di mulut Luo Chen adalah Huang Qingxuan. Dia adalah seorang alkemis jenius dari klan Huang. Dia adalah sosok yang sezaman dengan pemilik lama lembah dan, karena ada hubungan dengan pemilik lembah dan yang lama, diundang oleh Master Lembah dan yang lama untuk melayani sebagai penatua di lembah dan. Hanya saja klan Phoenix memiliki umur yang panjang, tetapi Tuan Lembah-Lembah dan yang lama telah mencapai akhir hayat. Dia telah pensiun dari posisi Tuan Lembah-Lembah dan mundur untuk menyerang alam Dewa Suci. Jika dampaknya berhasil, itu dapat memperpanjang hidup selama 1000 tahun, tetapi jika dampaknya gagal, secara alami, tubuhnya mati, berubah menjadi noda loes. Sekarang Luo Chen benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk pergi ke lembah pil untuk meminta Huang Qingxuan memurnikan pil roh ungu. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Ling Feng bersemangat? Orang harus tahu bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengamati alkimia Huang Qingxuan, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar baginya. Terlebih lagi, Luo Chen pergi ke dangu kali ini, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk membiarkan Luo Chen bergabung dengan dangu. Lagi pula, bakat dan dao Luo Chen sangat menakjubkan, jika ditunda, itu pasti akan menjadi kerugian besar. Dia tidak ingin melihat Luo Chen merusak alkimia karena seni bela diri. Mungkin dengan kesempatan ini, dia dapat membuat Luo Chen melihat seberapa tinggi status alkemis itu, dan sejak saat itu berkonsentrasi pada alkimia, dan tidak lagi berfokus pada seni bela diri, menyia-nyiakan bakatnya yang luar biasa untuk hal yang sia-sia. Yah, secara kebetulan, aku mendapat beberapa rumput peri roh ungu, berencana untuk memurnikannya menjadi pil. Luo Chen mengangguk dan berkata. Dia tidak mengungkapkan apapun tentang ratu-ratu, hanya bahwa dia memiliki beberapa petualangan dan mendapatkan rumput peri roh ungu. Ling Feng tidak meragukannya, meskipun rumput peri roh ungu selalu dikendalikan oleh klan Phoenix, keluarga Phoenix juga akan menjual beberapa rumput peri roh ungu. Mungkin Luo Chen mendapatkan beberapa rumput peri roh ungu dari rumah besar yang ditinggalkan oleh Daneng. Bagaimanapun, Luo Chen selalu memiliki banyak kesempatan, tetapi dia adalah orang yang sangat beruntung dan bisa mendapatkan beberapa rumput peri roh ungu. Itu tidak bisa dimaafkan. 3 hari kemudian, di luar dangu, sosok Luo Chen dan Ling Feng muncul di luar tempat suci alkimia di benua semesta ini. 5 hari yang lalu, setelah Luo Chen dan Ling Feng bernegosiasi untuk pergi ke dangu, Ling Feng membawa Luo Chen melalui susunan teleportasi rahasia di danyuan ke Dancheng yang tidak jauh dari dangu. Di kota Pil, Luo Chen dan Ling Feng menunggu selama 3 hari hingga formasi teleportasi yang mengarah ke dangu dibuka. Dengan identitas murid dangu, Ling Feng langsung memimpin Luo Chen melalui formasi teleportasi. Dan Gu, daripada harus mengantre seperti yang lain, berdoalah agar Anda cukup beruntung untuk dapat mencapai Dan Gu melalui susunan teleportasi sebelum susunan teleportasi ditutup. Apakah ini Dan Gu? Luo Chen melihat pemandangan di depan, menatap Ling Feng, dengan nada samar. Meskipun dangu bernama dangu, itu tidak terletak di lembah. Seluruh dangu menempati area yang tidak diketahui seberapa luasnya, dan ketika Anda melihatnya, ada semua jenis bangunan. 5 kotak besar menempati hampir setengah dari ruang, dan ada tungku alkimia di atasnya. Banyak alkemis duduk di depan mereka, jelas mereka sedang memurnikan beberapa pil. Dupa dan menggulung dan berkumpul di langit di atas dangu menjadi awan berwarna-warni, di mana ada aura yang mencengangkan melonjak, yang menarik perhatian. Ya, Ling Feng mengangguk dan tersenyum, ikuti aku ke lembah. Setelah mengatakan itu, Ling Feng membawa Luo Chen langsung menuju dangu. Banyak murid dangu melihat Ling Feng dan berhenti untuk menyapa Ling Feng. Jelas, Ling Feng memiliki reputasi yang baik di dangu dan statusnya tidak terlalu rendah. Luo Chen berjalan melewati beberapa murid dangu dan mendengar komentar mereka dengan jelas. Saudara Ling Feng kembali ke lembah. Tampaknya saudara senior Ling Feng mungkin telah menerobos lagi. Pada awalnya, saudara senior Ling Feng bersumpah untuk tidak menjadi alkemis tingkat 7 dan tidak kembali ke dangu. Dengan bakat saudara senior Ling Feng, setelah bertahun-tahun, itu seharusnya menjadi terobosan. Jika aku ingin mengatakan bahwa para tetua ketiga masih bingung, bukankah kakak senior Ling Feng diam-diam memurnikan pil transformasi roh? Itu perlu untuk menyegarkan guru dan bahkan mengeluarkan kakak senior Ling Feng dari dangu. Hah, bukannya aku iri dengan bakat luar biasa kakak senior Ling Feng, takut kakak senior Ling Feng akan mencuri perhatian dari cucunya. Sejak Gu Tua mengundurkan diri,
tetua ketiga mengandalkan menjadi kroni dari Tuan Lembah, tetapi mereka sering mengesampingkan para pembangkang. Bicaralah dengan hati-hati, bicaralah dengan hati-hati. Jika ini didengar oleh tetua ketiga, saudara, kamu pasti akan dipermalukan oleh tetua ketiga. Tetapi saudara Ling Feng kembali kali ini, wajah tetua ketiga tidak akan terlihat bagus. Aku benar-benar ingin tahu siapa pemuda di sebelah kakak senior Ling Feng. Jika kakak senior Ling Feng dapat membawanya kembali ke dangu, aku khawatir asal-usulnya tidak sederhana. Petik 2 petik 2. Mendengar diskusi di sekitarnya, Luo Chen mungkin juga mengetahui mengapa Ling Feng muncul di Kekaisaran Liu Yun. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Ling Feng. Itu semua dari masa lalu. Ling Feng melihat Luo Chen menatapnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir tentang itu, aku akan mencari waktu untuk menyelesaikannya." Dia sekarang adalah seorang alkemis tingkat 7, meskipun dia tidak sehebat tetua ketiga, tetapi dalam hal usianya, dia sudah luar biasa. Lagi pula, dia sudah lama tidak berada di dangu, tanpa sumber daya dangu sebagai dukungan, mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alkemis peringkat ke-7 hanya dalam beberapa tahun, bahkan tetua ketiga tidak dapat mencegahnya kembali ke dangu, atau terus mempersulitnya dengan alasan apapun. Luo Chen tidak banyak bicara saat mendengar itu, dia tidak tahu banyak tentang dangu, dan tidak banyak catatan tentang dangu di leluhur pedang Jianjing. Bagaimanapun, kekuatannya mencapai level leluhur pedang, dan bukanlah apa-apa di mata keberadaan itu, dan leluhur pedang secara alami tidak akan menghabiskan energi untuk peduli pada dangu kecil. Oleh karena itu, Luo Chen tidak ingin menjadi kuat, lagi pula, dia tidak akrab dengan dangu. Jika dia kuat, dia tidak akan mengalahkan dirinya sendiri. Namun, meskipun Luo Chen tidak ingin menimbulkan masalah, itu tidak berarti bahwa masalah tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak lama setelah Luo Chen dan Ling Feng keluar, seorang pria parubaya mengenakan jubah alkemis tingkat 7 berjalan ke arahnya. Saat dia melihat Ling Feng, mata pria parubaya itu memancarkan sedikit warna dan mengejek, "Oh, bukankah ini seorang jenius Lingda? Mengapa dia tiba-tiba kembali ke dangu? Mungkinkah dia tinggal di luar dan berencana untuk kembali dan memohon kakekku untuk mengangkat tangannya dan melepaskanmu?" Dia tahu bahwa Ling Feng telah berhasil mencapai ahli alkimia tingkat 7, tetapi kakeknya adalah penatua pil ketiga, dan dia memegang kendali, dan alkemis tingkat 7 bukanlah apa-apa di depan penatua pil ketiga. "Fang Ming, aku sudah lama tidak melihatmu, kurasa kau masih belum banyak berkembang." Ling Feng menatap pria parubaya itu dan berkata dengan ringan, "Kau adalah seorang alkemis tingkat 6 ketika aku pergi. Setelah bertahun-tahun, kau telah menumpuk sumber daya di dangu. Kau hanya berhasil mencapai alkemis tingkat 7, benar-benar mempermalukan penatua ketiga." Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria parubaya itu lebih lama. Setelah mendengar Ling Feng memanggil nama pria parubaya itu, Luo Chen sudah tahu identitas pria parubaya itu. Fang Ming, satu-satunya cucu dari tetua ketiga dangu. Dia juga pelaku yang membuat tetua ketiga dangu menyerang Ling Feng dan membiarkan Ling Feng lari dengan marah. "Kamu," mendengar kata-kata Ling Feng, ekspresi Fang Ming menjadi sangat jelek. Bakat alkimia dapat dikatakan sebagai simpul hatinya yang terbesar. Meskipun kakeknya adalah tetua ketiga dangu, dia dapat dikatakan berasal dari keluarga, tetapi dalam bakat alkimia, tetapi itu hanya dapat dikatakan umum. Dibandingkan dengan murid dangu biasa, mengandalkan akumulasi banyak sumber daya, dia dapat dianggap sebagai seorang jenius, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang jenius seperti Ling Feng, maka dia hanya dapat menjadi papan latar belakang. Pada awalnya, Ling Feng memiliki banyak prestise di dangu, yang membuatnya cemburu. Kemudian dia memberitahu kakeknya untuk mempersulit Ling Feng, dan Ling Feng lari dengan marah dan meninggalkan dangu. Hanya saja dia tidak menyangka Ling Feng akan meninggalkan lembah dan selama bertahun-tahun. Meskipun jalur pilnya lebih lambat, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia menjadi alkemis tingkat 7 sebelum dia berusia 40 tahun. Meskipun kakeknya tidak menganggap serius ahli alkimia tingkat 7, Fang Mingnya tidak. Karena alasan yang membuat Ling Feng sulit, kakeknya menarik banyak kritik di lembah dan jika Fang Ming mendapat masalah lagi, para tetua lainnya mungkin tidak akan dihukum berat untuk menekan kakeknya. Karena itu, Fang Ming hanya bisa memanfaatkan lidahnya. Dia benar-benar ingin menargetkan Ling Feng. Dia tidak punya nyali. Wah, apa yang harus dilihat?
Ling Feng tidak bisa menahan diri tetapi dia tidak memiliki tekanan untuk berurusan dengan pengikut di samping Ling Feng. Menurutnya, Luo Chen tidak lebih dari pelayan Ling Feng, dan dia akan menginjaknya jika dia menginjaknya. Bahkan jika dia kesal, tidak mungkin Ling Feng menyerang dirinya sendiri karena seorang pelayan. Mendengar perkataan Fang Ming, mata Luo Chen berkilat dingin. Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi Fang Ming sendiri yang memukul tangannya. Tentu saja, dia tidak bisa menelan amarahnya begitu saja. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika menghadapi Ratu Phoenix, dia tidak rendah hati atau sombong, dan tidak mundur. Sekarang Fang Ming tiba-tiba menunjuk jarinya padanya. Menunjuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin Luo Chen berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Melirik Fang Ming dengan jijik, Luo Chen dengan tenang berkata, aku hanya ingin melihat seperti apa sampah terkenal dangu. Itu, sebelumnya, Luo Chen tahu dari diskusi para murid dangu itu bahwa popularitas Fang Ming di dangu tidak bagus, dan bahwa cucu dari tetua ketiga dangu itu memiliki bakat dan dao yang buruk, bahkan di tempat-tempat seperti dangu, tidak berlebihan untuk menyebutnya sampah. Bagaimanapun, mereka yang bisa masuk dangu semuanya adalah jenius dan dao. Fang Ming ini mampu bersaing dengan para jenius itu dengan mengandalkan sejumlah besar sumber daya. Sumber daya yang dikonsumsi puluhan kali lipat dari para jenius seusianya. Ini menunjukkan bahwa seberapa buruk bakat dan dao Fang Ming. Jika bukan karena kakek Fang Ming adalah tetua ketiga Pil Valley, dan dia memegang kendali, ditambah dengan pencapaian alkimia yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang kaya, akan menjadi pertanyaan apakah Fang Ming bisa menerobos dan menjadi alkemis tingkat 7. Bahkan jika demikian, Luo Chen pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa penatua lembah Pil ketiga telah menghabiskan hampir setengah dari kekayaan bersihnya untuk mengirim Fang Ming menerobos alkemis tingkat 7. Jadi Luo Chen benar-benar tidak menganggap serius Fang Ming, karena dia bisa menggantung Fang Ming dalam alkimia. Anda harus tahu bahwa dia sekarang telah memperoleh tingkat ke-6 alkimia, dan dia masih memiliki banyak vitalitas. Selama dia mau, dia dapat meningkatkan alkimianya ke tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 kapan saja. Dan karena pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9 yang diperoleh Luo Chen, ditambah seni pil kondensasi Qi yang dikuasainya, bahkan jika alkimia Luo Chen hanya tingkat 6, dia ingin memurnikan pil tingkat 7, tapi itu tidak sulit. Dalam dangu ini, memiliki alkimia seperti itu, Luo Chen benar-benar tidak menganggap serius Fang Ming. Nah, kamu. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Fang Ming tiba-tiba menjadi gelap. Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak membencinya sekarang, seorang anak yang tidak tahu dari mana asalnya. Ketika para murid dangu di sekitarnya melihat pergerakan di sini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka, dengan sedikit rasa bangga di mata mereka. Popularitas Fang Ming di dangu tidak bagus, jadi para murid dangu di sekitarnya semuanya memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, dan tidak ada yang mau membantu Fang Ming. Adapun Luo Chen, para murid dangu itu sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, Luo Chen dan Ling Feng datang ke dangu bersama-sama. Begitu Fang Ming mengambil tindakan terhadap Luo Chen, Ling Feng tidak akan bisa tinggal diam. Apa yang kamu lakukan? Luo Chen melirik Fang Ming, dengan jijik berkata, menduduki sejumlah besar sumber daya, tetapi sekarang dia tidak lebih dari seorang alkemis kelas 7, bukankah itu sia-sia? Anak sombong, wajah Fang Ming muram dan berkata dengan dingin, aku akui bahwa aku tidak berbakat, tetapi bagaimanapun juga, aku adalah seorang alkemis tingkat 7, apa yang kau lakukan? Berani mengkritikku. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan jubah alkemis dari cincin semesta. Jubah ini hampir sama dengan jubah Fang Ming. Satu-satunya perbedaan adalah jubah Fang Ming memiliki 7 bintang perak, sedangkan jubah Luo Chen hanya memiliki 6 bintang perak. Melihat jubah alkemis di tangan Luo Chen, warna kulit semua orang berubah, mata mereka tertuju pada jubah alkemis di tangan Luo Chen. 6 bintang perak memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari, seolah-olah akan membakar secara membabi buta. Mata mereka, belum lagi para murid dangu ini, bahkan orang biasa tahu apa yang diwakili oleh jubah panjang di tangan Luo Chen. Alkemis tingkat 6, Luo Chen tampak seperti baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia sudah menjadi alkemis tingkat 6. Bahkan jika dia ditempatkan di dangu, dia adalah eksistensi teratas. Ling Feng di samping tersenyum, dan ada sedikit ejekan dalam tatapan Fang Ming. Sambil menunggu formasi teleportasi dimulai di Pil City,
dia membawa Luo Chen ke asosiasi alkemis untuk menilai level alkemis tersebut. Ketika dia mengetahui hasilnya, dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketika Luo Chen mengerahkan seluruh energinya pada seni bela diri, kemajuan dan Dao tidak akan turun sama sekali. Dibandingkan dengan para jenius dengan level yang sama, kemajuan jalur pil Luo Chen bahkan lebih cepat dari para jenius itu. Ketika Fang Ming memperhatikan ekspresi Ling Feng, ada rasa sakit yang hebat di wajahnya, seolah-olah dia telah ditampar 2 kali. Faktanya, dia tidak berbeda dengan dipaksa untuk menghadapinya. Dia awalnya mengira bahwa Luo Chen hanyalah pelayan Ling Feng, dan ingin mengambil kesempatan untuk menekan Ling Feng. Siapa yang tahu bahwa bakat Luo Chen begitu luar biasa, bahkan Ling Feng tidak dapat dibandingkan dengan Luo Chen. Seorang alkemis tingkat 6 berusia 13-4 tahun, bahkan jika Anda melihat Pil Valley. Itu adalah eksistensi teratas. Tampaknya menunggu Tianjiao bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Fang Ming kecilnya, meskipun dia adalah cucu dari tetua ketiga dangu, tetapi di depan menunggu Tianjiao, dia benar-benar hanya sia-sia. Jika ada konflik dengan Tianjiao, apalagi para tetua dangu lainnya, bahkan kakeknya, tetua ketiga dangu tidak akan menentangnya, dan bahkan kakeknya akan secara pribadi memerintahkannya untuk dihukum berat untuk meminta maaf kepada para Tianjiao itu. Oleh karena itu, meskipun Fang Ming selalu sombong dan mendominasi, dia selalu memperhatikan untuk tidak membiarkan dirinya memprovokasi kelompok teratas Tianjiao di antara dangu. Oleh karena itu, bahkan jika dia merajalela di dangu dan menyebabkan banyak masalah, dangu tingkat tinggi hanya membuka satu mata dan menutup satu mata, dan membiarkannya pergi begitu saja. Kecuali ketika dia diperingatkan oleh para pemimpin dangu ketika dia memaksa Ling Feng untuk meninggalkan dangu, di waktu lain ketika dia melihat wajah kakeknya, para pemimpin dangu membuka satu mata dan menutup satu mata, dan hanya itu. Memikirkan hal ini, wajah Fang Ming menjadi biru dan putih, matanya melotot ke arah Ling Feng, hatinya penuh dengan keengganan. Dia tidak menyangka bahwa Ling Feng akan memiliki kesempatan seperti itu setelah dipaksa keluar dari dangu. Dia hanya perlu memasuki Dandao tanpa penundaan, dan dia bahkan bertemu dengan penyihir Dandao seperti Luo Chen. Dia tahu betul bahwa Ling Feng saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia provokasi. Sebagai pahlawan yang membawa kembali seorang jenius seperti Luo Chen, posisi Ling Feng di dangu akan meningkat pesat, meskipun dia tidak akan dapat mencapai puncak dangu. Gelar Tianjiao, tetapi dengan bakat Ling Feng dan penghargaan untuk saat ini, posisi Ling Feng di dangu hanya berada di urutan kedua setelah keberadaan kelompok teratas Tianjiao. Keberadaan semacam itu, bahkan kakeknya akan menganggapnya serius dan tidak akan dengan mudah menyinggung perasaannya, dan dia Fang Ming tidak berani membuat masalah di depan keberadaan semacam itu. Ling Feng memperhatikan ekspresi Fang Ming dan tersenyum ringan, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dia memang memiliki banyak keluhan dengan Fang Ming di awal. Dia bahkan terpaksa meninggalkan dangu karena pil transformasi. Tapi sekarang, saat dia menerobos alkemis tingkat 7, dia juga membawa Luo Chen kembali ke dangu, keluhan antara dia dan Fang Ming tidak lagi membutuhkannya untuk berakhir. Karena sejak Luo Chen mengeluarkan jubah alkemis tingkat 6, keluhan antara dia dan Fang Ming telah berakhir. Sejak saat itu, Fang Ming dan Ling Feng-nya tidak lagi berada di level yang sama, begitu pula tetua ketiga dangu. Akan membiarkan Fang Ming terus dendam dengannya. Murid-murid dangu di sekitarnya juga memahami hal ini, dan memandang Ling Feng dengan sedikit lebih iri. Sebelum Ling Feng meninggalkan dangu, popularitas di antara murid-murid dangu juga sangat bagus, sehingga banyak murid dangu segera menundukkan tangan mereka kepada Ling Feng setelah melihat perubahan ekspresi Fang Ming. Ling Feng secara alami menanggapi satu persatu, dan kemudian memimpin Luo Chen menuju gunung tempat tetua King Xuan berada. Selama periode ini, Ling Feng tidak melihat Fang Ming lagi, karena sekarang dia dan Fang Ming tidak berada pada level yang sama, dan Fang Ming sama sekali tidak memenuhi syarat untuk diurus olehnya. Ling Feng juga sangat mengenal Fang Ming. Dia tahu bahwa meskipun Fang Ming mendominasi, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Setelah hari ini, Fang Ming tidak akan pernah bisa membuat pengaturan apapun terhadapnya. Luo Chen bahkan tidak melihat Fang Ming dari awal hingga akhir, dan segera menghilang dari pandangan semua orang bersama Ling Feng. Setelah Luo Chen dan Ling Feng pergi, murid-murid dan Yuan di sekitarnya mulai membicarakannya. Anak laki-laki di sebelah kakak senior Ling Feng tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia sudah menjadi alkemis tingkat 6. Bakat seperti itu benar-benar membuat kita malu.
Seorang pemuda yang mengenakan jubah alkemis berkata bahwa pemuda itu tampak baru berusia 27 tahun, dan jubah alkemisnya juga memiliki 6 bintang perak yang bersinar. Jelas, bakat pemuda ini dalam alkimia juga tidak buruk, kalau tidak, mustahil untuk menjadi alkemis tingkat 6 pada usia ini. Kakak senior Liu tertawa. Meskipun kamu tidak sehebat pemuda di sebelah Ling Feng, kakak Liu, tetapi jika kamu berbakat, kamu sudah di atas kami. Jika kamu malu, bukankah kita orang-orang merasa malu? Seseorang di antara kerumunan tertawa dan menggoda. Jelas, popularitas pemuda itu juga bagus, kalau tidak, tidak ada yang berani menggodanya seperti itu. Bagaimana aku bisa memiliki bakat? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ini berkat cinta kasih dan bimbingan hati-hati sang guru. Inilah yang telah kucapai hari ini. Bakatku tumpul, bukankah itu sesuatu yang diketahui semua orang di dangu? Begitu pemuda itu berbicara, semua orang tertawa, dan menatap Fang Ming yang berada di antara kerumunan, matanya penuh dengan ejekan. Fang Ming diperhatikan oleh semua orang, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pemuda ini mengatakan bahwa dia bodoh. Orang-orang dangu sangat menyadarinya. Itu juga melibatkan hal lama beberapa tahun yang lalu. Ketika pemuda ini pertama kali memasuki dangu, dia memiliki konflik dengannya. Dia mengatakan ini dengan marah. Kata-kata, dan bermaksud untuk mengusir pemuda ini dari dangu. Pada akhirnya, pemuda ini dihargai oleh tetua King Xuan dari klan Huang dan diterima sebagai murid. Dia memberikan bimbingan yang cermat. Meskipun dia sekarang hanya seorang alkemis tingkat 6, semua orang tahu bahwa pemuda ini hanya tidak mau membuang waktu untuk berpartisipasi dalam penilaian tingkat alkimia. Kalau tidak, dengan bakatnya, saya khawatir dia sekarang adalah seorang alkemis tingkat 8. Bagaimanapun, tetua King Xuan berasal dari klan Phoenix, dan tidak ada kekurangan obat mujarab yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa di tangannya. Kekuatan jiwa yang telah merepotkan banyak alkemis untuk meningkatkan level alkemis bukanlah masalah bagi pemuda itu. Diperhatikan oleh semua orang, Fang Ming merasakan sakit yang membara di wajahnya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mendorong kerumunan sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Fang Ming pergi, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak lagi, dan kemudian mereka secara bertahap bubar, dan masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pemuda itu melihat ke arah yang ditinggalkan Ling Feng dan Luo Chen, lalu bergumam pelan, ke arah sana, apakah kakak senior Ling Feng berencana untuk menemui guru? Memikirkan hal ini, pemuda itu tidak ragu-ragu dan bergegas langsung menuju gunung tempat tetua King Xuan berada. Namun, Ling Feng dan Luo Chen tidak mengetahui hal ini. Di bawah pimpinan Ling Feng, mereka dengan cepat mencapai gunung tempat tetua King Xuan berada. Jelas, murid Soushan mengenali Ling Feng, tetapi hanya menanyakan identitas Luo Chen, dan kemudian Ling Feng dan Luo Chen naik gunung. Senior Ling benar-benar populer di dangu ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat dia berjalan di jalan gunung. Mantan murid Soushan itu memiliki sikap yang sangat dekat terhadap Ling Feng. Setelah bertahun-tahun meninggalkan dangu, Ling Feng masih bisa memiliki popularitas seperti itu di dangu, yang menunjukkan betapa bagusnya popularitasnya ketika dia meninggalkan dangu. Hanya saja aku membantu mereka di masa lalu. Ling Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bersedia membiarkanku pergi ke gunung karena tetua King Xuan tidak membuka tungku untuk membuat alkimia. Kalau tidak, bahkan jika aku berteman dengan mereka, mereka juga akan melakukannya. Sama sekali tidak mungkin membiarkanku naik gunung. Luo Chen tidak berbicara. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan pegunungan dan dengan cepat mencapai puncak gunung. Hanya ada sebuah gubuk sederhana di puncak gunung. Ada ruang terbuka yang sangat luas di sebelah gubuk itu. Ada beberapa tungku pil di ruang terbuka itu. Dan lu berada di tempat yang tenang. Dan lu berada di tempat yang tenang itu. Dan lu tidak jauh dari ruang terbuka itu, ada sebuah kolam, sosok anggun berjongkok di depan kolam, membelakangi kerumunan, dari waktu ke waktu beberapa puing masuk ke dalam kolam. Melihat pemandangan ini, Ling Feng berhenti dan memberi isyarat diam kepada Luo Chen. Luo Chen mengerti, tatapannya tertuju pada sosok anggun itu, dan tatapannya menjadi sedikit lebih serius. Dalam persepsinya, aura yang terpancar dari sosok itu seluas jurang, meskipun tidak sebagus Phoenix Mengsuan yang pernah ditemuinya sebelumnya, tetapi tidak jauh. Kita harus tahu bahwa Ratu Phoenix dan Mengsuan telah melangkah ke ranah guru suci, dan sosok di depan mereka hampir sama dengan Huang Mengsuan dalam hal napas.
Mungkinkah ini juga seorang guru suci yang kuat? Anak kecil, tidak sopan menatap orang lain seperti ini. Tepat saat Luo Chen sedang melihat sosok itu, suara renyah dan manis terdengar di dekat telinga Luo Chen. Hati Luo Chen terkejut, dan dia dengan cepat menarik kembali tatapannya dengan ekspresi serius. Sosok di depan kolam melemparkan semua puing di tangannya ke dalam kolam, lalu perlahan bangkit, bereinkarnasi untuk melihat Luo Chen, dan berkata dengan ringan, "Kamu memiliki napas gadis Mengsuan, haruskah dia memanggilmu?" Permaisuri senior Huang memang meminta para junior untuk datang ke dangu untuk mencari senior. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan wajah serius. Saat berbicara, Luo Chen tanpa sadar melirik orang di depannya, hanya untuk menemukan bahwa King Xuan yang lebih tua dan Ratu Huang memiliki 3 poin yang sama, tetapi wajah King Xuan yang lebih tua jelas jauh lebih tua daripada Ratu Huang. Para tetua Ratu Phoenix, gadis itu Mengsuan jarang meminta orang untuk datang kepadaku, apalagi membawa tokennya. Tetua King Xuan mengangkat tangannya, kecemerlangan cincin alam semesta di tangan Luo Chen mengalir, dan potret Ratu Huang terbang langsung darinya, jatuh ke tangan tetua King Xuan. Mari kita bicarakan, apa yang gadis itu minta kamu lakukan. Tetua King Xuan menatap Luo Chen dengan ekspresi tenang. Generasi muda mendapat beberapa rumput peri roh ungu dari Ratu Senior dan ingin memurnikannya menjadi pil roh ungu. Luo Chen tidak menyembunyikan apapun. Setelah mengeluarkan cincin Phoenix, dia memberinya alam semesta yang berisi rumput peri roh ungu. "Berhenti," kata dengan tegas. Mendengar perkataan Luo Chen, tetua King Xuan langsung mengambil cincin Qiankun di tangan Luo Chen ke tangannya, lalu menghapus formasi pengisolasi aura yang ditinggalkan oleh Ratu Huang, dan wajahnya tidak bisa menahan keterkejutan. Bab 651, alkimia bisa dilakukan, dengan satu syarat. Nama, sistem super, kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Benar saja, itu adalah rumput peri roh ungu. Gadis itu bersedia memberimu rumput peri roh ungu. Tetua King Xuan menatap Luo Chen, dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di matanya, seolah-olah dia sedang memeriksa generasi mudanya. Luo Chen ditatap oleh tetua King Xuan, dan merasa sedikit tidak nyaman, dan berkata dengan cepat, junior itu hanya diberi sepotong liontin darah Phoenix yang tidak lengkap secara kebetulan. Ini mengejutkan para tetua yang menggunakan rumput peri roh ungu ini dan junior sebagai gantinya. Ketika tetua King Xuan mendengar kata-kata Luo Chen, dia hanya tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Dia tahu lebih banyak tentang Ratu Phoenix daripada Luo Chen. Gadis itu bersemangat tinggi, jika bukan karena alasan lain, bahkan jika Luo Chen memegang liontin darah Phoenix di tangannya, gadis itu tidak akan pernah menukar rumput peri roh ungu. Terlebih lagi, ada total 50 rumput peri roh ungu di cincin semesta ini. Jika tidak ada hubungan khusus, dia tidak akan percaya bahwa Permaisuri Huang akan menghasilkan begitu banyak rumput peri roh ungu sekaligus. Ketika Luo Chen melihat ekspresi tetua King Xuan, dia juga tahu bahwa senior Permaisuri Huang mungkin telah salah paham, tetapi Luo Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal semacam ini pada dasarnya semakin gelap. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu hanya akan memperdalam dugaan di hati senior ratu. Sebaliknya, itu akan mengabaikannya dan akan lebih mudah bagi senior ratu untuk absen dari masalah ini. Terus berjuang. Melihat Luo Chen tidak berbicara, tetua King Xuan tidak bisa menahan senyum, bermain dengan cincin Qiankun di tangannya, dan berkata, "Si kecil, biarkan aku membuat pil roh ungu, tetapi itu bersyarat." Luo Chen tampak kagum ketika mendengar kata-kata itu, menarik napas dalam-dalam. Chong Huang King Xuan mengangguk, dan berkata dengan tegas, "Senior, tolong." Dia tahu betul bahwa itu hanya angan-angan untuk membiarkan para alkemis yang ada untuk memurnikan pil untuknya secara gratis. Bahkan jika orang lain menemukan Huang King Xuan dan menawarkan harga yang sangat tinggi, saya khawatir mereka tidak akan dapat membuat tetua dangu ini membuat pil. Sekarang Huang King Xuan bersedia memurnikan pil untuknya, itu sudah cukup membuat banyak orang iri. Huang King Xuan memiliki syarat, dan itu adalah hal yang wajar. Saya sudah tahu apa yang terjadi di lembah sebelumnya. Huang King Xuan menatap Luo Chen dan tersenyum, Anda adalah seorang alkemis kelas 6, kan? Para junior cukup beruntung untuk menembus peringkat ke-6, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan rendah hati. Tidak beruntung menjadi seorang alkemis kelas 6 di usiamu? Huang King Xuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, adalah baik bagi kaum muda untuk bersikap rendah hati, tetapi kerendahan hati yang berlebihan akan menjadi kontraproduktif. Menjijikkan. Setelah mengatakan ini,
Huang Qingxuan berhenti sejenak, dan sebelum Luo Chen dapat berbicara, dia melanjutkan, permintaanku sangat sederhana. Aku telah menerima seorang murid, dan sekarang aku juga seorang alkemis kelas 6. Kau dapat bersaing dengannya. Jika kau menang, aku akan membuat pil roh ungu untukmu. Jika kau kalah, aku juga dapat membuat pil roh ungu untukmu, tetapi pil roh ungu memiliki 1000 batu roh bermutu tinggi. Terima kasih senior. Luo Chen mengangguk ke arah Huang Qingxuan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat. Kondisi Huang Qingxuan dianggap baik dan bahkan memberi Luo Chen perlakuan istimewa. Apakah dia menang atau kalah, Huang Qingxuan akan memurnikan pil roh ungu untuknya. Bahkan jika dia kalah, itu bukan pil roh ungu dengan 1000 roh bermutu tinggi. Itu batu. Kau harus tahu bahwa Ziling dan tidak ternilai harganya di dunia luar, bahkan jika mencapai puluhan ribu, tidak ada yang mau menjualnya. Dan bahkan jika Anda memiliki rumput peri roh ungu, meminta seseorang untuk memurnikan pil roh ungu, harga yang harus Anda bayar sangatlah tinggi. Pilih tungku pil. Huang Qingxuan tidak banyak bicara saat Luo Chen setuju. Dia menunjuk ke ruang terbuka di sampingnya, dan berkata, Luo Chen juga dipersilakan, meskipun dia memiliki tungku alkimia di tangannya, itu tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada tungku alkimia di tanah terbuka ini. Segera, Luo Chen memilih tungku pil, dan Chong Huang Qingxuan mengangguk, senior, saya telah memilihnya. Xiaoyi, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan guru tadi? Huang Qingxuan mengangguk saat mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian bergegas ke udara. Tuyer mendengarnya, pemuda bermarga Liu, yang telah muncul di kaki gunung sebelumnya, datang dari kejauhan, dan Chong Huang Qingxuan dengan hormat berkata, Guru. Setelah itu, pemuda bermarga Liu mengalihkan pandangannya ke Ling Feng dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ling Feng, selamat datang kembali. Tatapan Ling Feng jatuh pada jubah sang alkemis pada pemuda bermarga Liu, dengan senyum di wajahnya juga, dan berkata, tanpa diduga, Saudara muda Liu Yi, kamu sudah menjadi alkemis tingkat 6, selamat. Semuanya berdasarkan ajaran guru, kata Liu Yi dengan agak rendah hati, lalu menatap Luo Chen, ekspresinya menjadi serius, dan berkata dengan wajah serius, alkemis tingkat 6, Liu Yi, tolong beri aku nasihat. Ekspresi Luo Chen menjadi lebih serius ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mengangguk kepada Liu Yi, dan berkata dengan suara yang dalam, alkemis tingkat 6, Luo Chen, tolong beri aku nasihat. Ketika Liu Yi mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memilih tungku pil, lalu dia menuruti keinginannya sejenak, mengambil beberapa bahan obat dari cincin Qiankun, menarik napas dalam-dalam, dan menembakkan api ke tungku pil di depannya. Api kehidupan. Luo Chen merasa sedikit lebih terkejut ketika dia melihat api yang ditembakkan Liu Yi. Api yang digunakan Liu Yi adalah sejenis api tanah yang aneh, yang dapat sangat meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan dikatakan bahwa api jenis ini pada akhirnya dapat berevolusi menjadi api langit yang sebanding dengan api nirwana, api kelahiran kembali. Dan api kehidupan juga merupakan jenis api yang sangat cocok untuk para alkemis, karena dapat menanam api tanah untuk meningkatkan khasiat obat dari bahan obat secara ekstrim, tanpa kehilangan apapun. Adik laki-laki memiliki penglihatan yang bagus, ya, yang digunakan Liu adalah api kehidupan. Liu Yi mengangguk ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, karena ini adalah kompetisi, maka Liu tentu saja tidak akan bersembunyi, jika tidak, bukan. Tidak menghormati adik laki-laki. Baiklah, kata Luo Chen sambil tersenyum, dengan cara ini, bahkan jika aku menang, aku tidak akan merasa bahwa kemenangan itu mustahil. Saat dia berkata, ujung jari Luo Chen memancarkan sinar api keemasan yang terang, yang terus berdetak di ujung jarinya, bagaikan roh yang melompat. Api yang membakar langit. Liu Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak saat melihat api emas pucat di tangan Luo Chen. Meskipun api yang membakar langit bukanlah yang paling cocok untuk digunakan oleh para alkemis seperti api makhluk hidup, api yang membakar langit bagaimanapun juga merupakan salah satu api bumi teratas, jauh lebih kuat daripada api makhluk hidup. Luo Chen tersenyum, tidak berbicara, dan meledakkan api langit yang membakar ke dalam tungku pil, lalu mengeluarkan setumpuk bahan obat dari cincin alam semesta dan melemparkannya langsung ke dalam tungku pil. Liu Yi di samping melemparkan bahan obat ke dalam tungku alkimia hampir pada saat yang bersamaan. Sejumlah besar bahan obat tumbuh liar di dalam api biru muda, dan akhirnya berubah menjadi obat cair paling murni, yang tersuspensi dalam tungku alkimia.
Serangkaian taktik segel aneh ditembakkan dari tangan Liu Yi dan jatuh ke dalam tungku pil, menyebabkan obat cair di tungku pil dengan cepat menyatu. Aroma pil samar melayang dari tungku pil di depan Liu Yi, dan segera menyebar ke sekeliling Liu Yi, membentuk kabut tipis, menutupi Liu Yi dan tungku pil di depannya. Luo Chen menyadari kejadian ini tanpa ada rasa terkejut di wajahnya. Sebagai murid Huang Qingxuan, wajar saja jika Liu Yi menguasai teknik alkimia kondensasi cepat. Bagaimanapun, Huang Qingxuan kemungkinan besar akan melampaui keberadaan alkemis tingkat 9. Latar belakangnya mendalam, dan dia mengajarkan satu atau dua keterampilan kondensasi cepat kepada murid-muridnya. Metode dan tidak diragukan lagi mudah baginya. Yang mengejutkan Luo Chen adalah bahwa Liu Yi benar-benar dengan jujur memurnikan pil tingkat 6, pil Ling Jingwu. Pil Ling Jingwu adalah salah satu yang paling sulit dimurnikan di antara obat-obatan pil tingkat 6. Pil ini hanya memiliki satu efek, yaitu membuat orang mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran yang mengganggu dalam waktu singkat. Kita harus tahu bahwa ada banyak pikiran yang mengganggu dalam pikiran seorang pejuang, dan pikiran-pikiran yang mengganggu ini juga merupakan hambatan terbesar yang memengaruhi seni bela diri dan seni bela diri. Dan pil Ling Jingwu dapat mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran yang mengganggu, sampai batas tertentu, tidak diragukan lagi membuat orang memasuki alam pencerahan alternatif. Meskipun efeknya jauh lebih rendah daripada alam pencerahan, itu juga sangat langka. Terlebih lagi, efek terbesar dari pil Jingwu Ling sebenarnya bukan dalam pemahaman latihan dan seni bela diri, tetapi ketika bertarung melawan orang, mengonsumsi pil Jingwu Ling dapat memungkinkan Anda untuk memaksimalkan kekuatan Anda sendiri. Dalam banyak kasus, mengandalkan peningkatan Jingwu yang dibawa oleh pil roh dapat sepenuhnya membuat orang menyelesaikan kembalinya jadi. Oleh karena itu, meskipun pil jenis ini hanya memiliki 6 produk, nilainya tidak kalah dengan banyak produk 7. Setelah tenang, Luo Chen mengarahkan pandangannya ke tungku pil di depannya. Di bawah pengaruh langit yang terbakar, semua bahan obat yang telah ia lemparkan ke tungku pil telah dikalsinasi menjadi obat cair murni, tersuspensi dalam pil. Di tungku, di bawah api yang membakar dari langit yang terbakar, roh yang menakjubkan terpancar. Melambaikan tangannya lagi dan lagi, serangkaian Yin Jue terbang keluar dari tangan Luo Chen dan tenggelam ke dalam tungku. Dan mengikuti tindakan Luo Chen, obat cair di tungku pil bergetar dengan cepat, dan fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan terpancar dari obat cair tersebut, dan kemudian sejumlah besar obat cair dengan cepat berkumpul bersama, dalam pembakaran api langit. Berikutnya sepenuhnya terintegrasi. Dupa pil yang kaya melayang dari tungku pil di depan Luo Chen, dan dengan cepat menekan dupa pil dari pil yang dimurnikan Liu Yi. Tidak hanya itu, di langit di atas Luo Chen, awan gelap perlahan berkumpul untuk membentuk pusaran berputar. Di pusaran itu, Anda dapat melihat kilatan guntur. Dan Jie, kesengsaraan petir, yang hanya dapat dipicu dengan memurnikan pil tingkat 6 atau lebih tinggi atau beberapa pil khusus, kini melayang di atas kepala Luo Chen. Mata Huang Qingxuan sedikit lebih terkejut, karena malapetaka pil datang, biasanya hanya pada saat-saat terakhir pembentukan pil. Itulah sebabnya Liu Yi tidak menarik perampokan pil sekarang. Karena pil roh Jingwu yang disempurnakan Liu Yi belum mencapai titik menjadi pil, masih ada waktu sampai malapetaka pil turun. Dan Huang Qingxuan dapat dengan jelas merasakan bahwa pil di tungku pil Luo Shen belum menjadi pil, dan bahkan ada waktu yang lama sebelum menjadi pil. Dalam keadaan ini, Luo Chen telah memicu kesengsaraan pil, dan hanya ada dua situasi. Yang pertama adalah bahwa Luo Chen memurnikan beberapa pil yang hilang yang tidak diketahuinya, mungkin pil semacam itu memiliki kekuatan semacam ini dan dapat memicu pil selama proses pemurnian. Dan yang lainnya, pil pamungkas. Ling Feng dan Liu Yi di samping berbicara hampir bersamaan dengan Huang Qingxuan. Mereka bertiga adalah alkemis dengan level tinggi, jadi wajar saja kalau tidak sulit menebak kenapa Luo Chen bisa memicu malapetaka pil saat sedang memurnikan pil. Luo Chen tentu saja mendengar apa yang dikatakan Huang Qingxuan dan mengangguk pelan, percaya bahwa Huang Qingxuan telah menebaknya. Faktanya, tebakan Huang Qingxuan 3 orang itu tidak memiliki masalah. Meskipun dia sedang memurnikan pil tingkat 7 untuk mengisi ulang langit, jika itu hanya pil pengisian ulang biasa, pil itu hanya akan muncul sebelum pil. Itu tidak akan muncul dalam proses alkimia. Hanya pil pamungkas, dan pil pamungkas tingkat 6 atau lebih, yang dapat memicu pil selama proses pemurnian. Aku kalah. Liu Yi menghela napas pelan dan melambaikan tangannya lagi dan lagi,
pil di tungku pil dengan cepat terbentuk, dupa pil yang kaya melayang dari tungku pil, dan bencana pil berkumpul di atasnya. Sebuah pil jasper melayang di udara, memancarkan energi spiritual yang mencengangkan. Jelas, pil pencerahan Jing yang telah dimurnikannya sudah sangat sempurna. Jika dia harus bersaing dengan yang lain, saya khawatir dia sudah dalam genggamannya saat ini. Sayang sekali dia menghadapi Luo Chen. Pada saat bencana pil datang, dia tahu bahwa dia telah kalah. Bahkan jika pil pencerahan Jing yang disempurnakannya sempurna, selama itu tidak mencapai level pil pamungkas, dia dan Luo tidak ada bandingannya antara debu. Dan Liu Yi sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan untuk memurnikan pil pamungkas sangat rendah, dan memurnikan pil kelas 6 atau lebih tinggi, tidak ada kemungkinan untuk memurnikan pil pamungkas. Oleh karena itu, Liu Yi mengakui kekalahan dengan sangat tenang, dan tidak memilih untuk memainkan trik apapun. Mendengar apa yang dikatakan Liu Yi, Luo Chen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Liu Yi akan menyerah begitu tenang, tetapi sekarang dia telah mencapai saat yang paling kritis. Jika dia terganggu, tungku pil penambal surga ini akan hancur, jadi Luo Chen mengabaikan Liu Yi, menatap tungku pil di depannya dengan ekspresi serius. Beberapa orang tua, jangan bersembunyi, ayo kita semua keluar. Tatapan Huang Qingxuan menyapu dari sekeliling saat Luo Chen memperhatikan perubahan di tungku pil, dan berkata dengan ringan. Sebelum kata-kata itu selesai, beberapa sosok dalam jubah sang alkemis muncul entah dari mana, dan ada 9 bintang perak yang berkelap-kelip di jubah sang alkemis. Dan di antara 9 bintang perak itu, ada bulan yang terang benderang. Alkemis di luar peringkat ke-9. Saya telah melihat beberapa tetua. Melihat beberapa sosok itu, Ling Feng dan Liu Yi tidak mengabaikan mereka, dan dengan cepat memberi hormat kepada mereka. Karena mereka semua mengenal orang-orang di sini, mereka adalah tetua tingkat tinggi di dangu, dan status mereka tidak jauh lebih buruk daripada Huang Qingxuan. Beberapa orang tua, mengapa kalian tidak mengajar murid-murid di puncak gunung kalian? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tatapan mata Huang Qingxuan menyapu ke seluruh kelompok orang, dan berkata tanpa rasa ramah. Senior Qingxuan, seseorang berkata sambil tersenyum masam, bukankah senior ini, pihakmu terlalu berlebihan. Kedatangan malapetaka pil bukanlah hal yang aneh, tetapi perampokan pil yang dipicu Luo Chen kali ini begitu menakjubkan sehingga mereka mengira Huang Qingxuan sedang memurnikan beberapa pil dan ingin datang dan menanyakan situasinya. Siapa yang tahu bahwa ketika saya tiba di sini, saya menemukan bahwa 2 junior sedang berkompetisi, dan salah satu junior bahkan memacu dan Jie yang membuat. Mereka semua sedikit peduli. Mengapa? Apakah Anda menyalahkan saya karena mengganggu Anda? Mata Huang Qingxuan menyapu gunung dari pembicara, dengan sedikit nada dingin dalam suaranya. Saya tidak berani, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kata-kata Huang Qingxuan, dan berkata dengan cepat, kami hanya ingin tahu, siapa sebenarnya Tian Jiao yang mampu memicu kesengsaraan pil yang begitu mengerikan. Mendengar perkataan orang itu, Huang Qingxuan mendengus dan berkata dengan dingin, sekarang kalian juga sudah melihatnya, kalian boleh pergi sekarang. Apakah dia tahu pikiran para tetua itu? Itu tidak lebih dari sekadar fokus pada Luo Chen dan ingin membawa Luo Chen ke dalam sektenya. Bagaimanapun, penyihir dan dao seperti itu akan tergoda oleh siapapun. Dengan bakat Luo Chen, selama dia mengajar dengan saksama, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Saat itu, sebagai guru Luo Chen, wajah mereka juga cerah. Sayang sekali setelah Luo Chen mengeluarkan potret Ratu Phoenix, dia sudah memutuskan untuk menjadikan Luo Chen sebagai murid. Bagaimana mungkin orang lain memotongnya? Mendengar perkataan Huang Qingxuan, orang-orang itu tidak bisa menahan tawa getir. Mereka tahu bahwa pikiran mereka tidak dapat disembunyikan dari Huang Qingxuan, dan mereka bergegas ke sini dengan harapan Huang Qingxuan tidak akan meremehkan Luo Chen. Bagaimanapun, Huang Qingxuan adalah seorang alkemis dari klan Phoenix, dan dia memiliki api nirvana, dan visinya jauh lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika Luo Chen tidak memandang rendah Luo Chen, itu bukan hal yang tidak dapat dipahami. Bagaimanapun, para alkemis pil dari klan Phoenix membentuk kelompok mereka sendiri, dan sebagian besar alkemis pil yang disempurnakan oleh ramuan klan Phoenix tidak dapat disempurnakan oleh alkemis lain, sehingga hanya sedikit alkemis dari klan Phoenix yang bersedia menerima alkemis dari klan asing sebagai murid mereka. Namun sekarang sikap Huang Qingxuan tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa Luo Chen telah diputuskan olehnya, dan mereka tidak punya ide lain. Sayang sekali,
Seorang tetua dangu menghela nafas, bibit yang begitu bagus tidak dapat masuk ke pintuku. Seorang jenius yang baru berusia 13 atau 14 tahun telah mampu memurnikan pil kelas 7 dan masih merupakan pil pamungkas. Tidak seorang pun dapat mengatakan kemana dia akan pergi di masa depan, tetapi ada satu hal yang dapat dipastikan semua orang. Masa depan Luo Chen tidak terbatas. Jika murid seperti itu dapat dibawa ke bawah sekte, ketika Luo Chen terkenal di daratan di masa depan, wajah mereka juga akan cerah. Hei, tetua dangu lainnya juga menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Dia juga tidak menyangka bahwa Huang Qingxuan benar-benar dapat melihat Luo Chen. Anda harus tahu bahwa Liu Yi, satu-satunya murid yang diterima Huang Qingxuan sebelumnya, juga karena Liu Yi adalah tubuh setengah iblis, dengan setengah dari garis keturunan Phoenix di tubuhnya. Pil darah, setelah meredam garis keturunan Phoenix di tubuhnya, Liu Yi mungkin tidak dapat menguasai api nirvana. Dan ini juga merupakan alasan utama mengapa Huang Qingxuan bersedia menerima Liu Yi sebagai murid. Namun, situasi Luo Chen berbeda. Luo Chen adalah ras manusia yang saksama. Dengan fisik manusia, kemungkinan menguasai api nirvana sangat tipis. Oleh karena itu, jika Huang Qingxuan menerima Luo Chen sebagai murid, dia memiliki banyak dan Fang Luo. Debu tidak dapat belajar. Jadi mereka tidak berpikir bahwa Huang Qingxuan akan menyukai Luo Chen sebelumnya, bahkan jika bakat Luo Chen sangat luar biasa. Namun, reaksi Huang Qingxuan jauh melampaui harapan mereka. Tampaknya Huang Qingxuan benar-benar bermaksud menerima murid manusia, bahkan jika murid ini tidak dapat mewarisi sebagian besar pil yang telah dikuasainya. Huang Qingxuan melirik wajah beberapa tetua dangu, dan mendengus dalam hatinya. Dia secara alami dapat menebak pikiran beberapa tetua dangu, dan tidak ada yang salah dengan pikiran para tetua dangu itu. Sebenarnya, jika bukan karena alasan ratu, dia tidak akan memiliki ide untuk menerima Luo Chen sebagai murid. Dia hanya penasaran bagaimana Luo Chen meminta ratu untuk memberinya sejumlah besar rumput peri roh ungu, dan juga membimbing Luo Chen ke dangu untuk menemukannya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan mengandalkan sepotong perhiasan darah Phoenix yang tidak lengkap akan dapat membuat Ratu Phoenix memiliki darah yang begitu besar. Meskipun liontin darah Phoenix yang tidak lengkap itu berharga, hanya ada satu di tangan Ratu, kecuali Luo Chen memegang 3 potong lainnya di tangannya. Jika tidak, liontin darah Phoenix tidak bernilai 50 rumput peri roh ungu. Berdasarkan pemahamannya tentang ratu-ratu, ratu-ratu bersedia menghasilkan begitu banyak rumput peri roh ungu sekaligus. Saya khawatir ada alasan lain di dalamnya. Itulah sebabnya dia terlahir dengan ide untuk mengumpulkan Luo Chen sebagai murid. Dia ingin melihat apa yang begitu aneh tentang Luo Chen yang dapat membuat Ratu Huang begitu tidak normal. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Qingxuan saat ini. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak dapat menahan senyum. Permaisuri Huang menukar permata darah Phoenix-nya dengan 50 rumput peri roh ungu. Mengapa ada alasan lain? Jika Anda benar-benar ingin mengatakan sesuatu, itu mungkin telah ditekan oleh leluhur Jian, Suanyuan Ao, dan naga iblis api penyucian Heitan, dan harus berkompromi dalam menghadapi kondisinya. Sekarang perhatian Luo Chen terfokus pada tungku pil di depannya, dan tangannya membuat segel dari waktu ke waktu, tenggelam dalam tungku pil, menyebabkan obat cair mengembun sedikit lebih cepat. Dupa pil yang kaya melayang dari tungku pil, dan di bawah api yang membakar dari langit yang terbakar, semua obat cair dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pil muda dengan permukaan yang tidak rata. Dupa pil yang kuat melayang dari tungku pil dan menyebar di ruang terbuka. Obat pil di tungku pil perlahan-lahan menjadi halus dan bulat di bawah api yang membakar dari langit yang terbakar. Boom! Pada saat ini, malapetaka pil di atas Luo Chen tampaknya telah berlanjut hingga ekstrim. Guntur tumpul terdengar, dan badai petir jatuh dari langit, langsung menuju Luo Chen. Luo Chen sudah bersiap. Pada saat petir itu jatuh, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya, dan cahaya pedang menyapu langit, langsung menebas ke arah guntur perampokan. Kecuali Ling Feng, mata semua orang terbelalak ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Luo Chen adalah seorang pejuang dengan basis kultivasi yang baik. Perlu diketahui bahwa kekuatan bencana pil yang ditimbulkan oleh Luo Chen kali ini tidak kecil, dan sulit bagi para alkemis biasa untuk menghadapinya. Jika tidak ada penjaga utama, mereka akan dihancurkan di bawah bencana pil dengan kemungkinan pil lian rentai 2. Namun, Luo Chen hampir tidak dapat mengguncang guntur, bahkan jika itu hanya guntur-guntur pertama,
tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Luo Chen bukan hanya seorang alkemis jenius seperti yang mereka bayangkan. Pada saat yang sama sebagai seorang alkemis, Luo Chen sebenarnya masih seorang pejuang yang tidak lemah. Itu membuang-buang kualifikasiku. Setelah kembali sadar, seorang penatua dangu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Menurutnya, fokus Luo Chen pada seni bela diri tidak diragukan lagi menyia-nyiakan bakat pilnya. Bagaimanapun, Luo Chen baru berusia 13 atau 4 tahun, dan dia telah mampu memurnikan pil kelas 7, dan bahkan pil yang disempurnakan. Obatnya juga dapat mencapai tingkat pil pamungkas, dan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya bakat pil Luo Chen. Jika Luo Chen tidak terganggu untuk berlatih seni bela diri, saya khawatir Luo Chen sekarang menjadi alkemis tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Benar, sesepuh dangu lainnya juga berkata dengan sedikit penyesalan, aku tidak tahu yang mana yang biasa-biasa saja yang mengalihkan perhatian para jenius seperti itu dari berlatih seni bela diri. Bukankah ini kesalahpahaman? Penyihir Dandao seperti itu, jika dia berkonsentrasi pada Dandao, aku khawatir dia akan menjadi master Dandao termuda di jalan. Mendengar komentar beberapa sesepuh dangu, Ling Feng tersenyum sedikit lebih lebar di wajahnya. Tidak ada yang salah dengan pemikiran beberapa tetua dangu itu, tetapi mereka menganggap Luo Chen terlalu sederhana. Bakat alkimia Luo Chen memang luar biasa, tetapi bakat bela diri Luo Chen tidak kalah dengan bakat alkimia, dan bahkan lebih baik. Huang Qingxuan mendengar pembicaraan beberapa tetua dangu, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Baginya, bakat Luo Chen dalam alkimia sudah cukup untuk memungkinkannya berlatih alkimia dan seni bela diri. Bagaimanapun, bakat Luo Chen dalam alkimia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk alkimia seperti orang lain. Sebaliknya, itu adalah latihan seni bela diri secara bersamaan. Sementara basis kultivasi ditingkatkan, jiwa tumbuh, tetapi itu akan memberi makan kembali pada alkimia. Pada awalnya, Huang Huang Mengxuan juga merupakan dua rekan praktisi, tetapi itu tidak menyebabkan kemajuan yang lambat. Dan leluhur pedang legendaris, sebelum ia menjadi Kaisar Wu, juga merupakan rekan praktisi Dao alkimia dan Dao bela diri, dan ia melangkah ke alam yang berada di luar jangkauan orang biasa. Hanya saja, leluhur pedang jarang sekali menggunakan pil untuk memurnikan pil, yang membuat identitasnya sebagai seorang alkemis memudar di mata orang lain, hanya mengingat kekuatan tempurnya yang mengejutkan dan ilmu pedangnya yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam pandangan Huang Qingxuan, selama bakatnya cukup menakjubkan, bahkan dua orang rekan praktisi tidak akan memiliki pengaruh apapun padanya. Alasan mengapa orang-orang itu berpikir bahwa dua orang rekan praktisi akan menyebabkan kemajuan yang lambat hanyalah karena mereka tidak cukup berbakat. Dan ini juga merupakan kesenjangan terbesar antara mereka dan Tian Jiao yang sebenarnya. Luo Chen juga mendengar pembicaraan tentang penatua dangu di sekitarnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya tiba-tiba bergetar, kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya langsung bersemangat, dan niat pedang yang mengerikan itu melesat ke langit. Kemudian, itu adalah niat pedang dari leluhur pedang, itu lebih murni dan lebih kuat daripada niat pedang membunuh yang dipahami Luo Chen. Hanya melepaskan niat pedang itu menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Luo Chen saat ini hanya dapat mendukungnya untuk melepaskan pedang leluhur pedang yang tersembunyi di kristal pedang leluhur pedang, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk melancarkan serangan. Bahkan jika itu untuk mempertahankan pedang leluhur pedang, bagi Luo Chen itu juga merupakan konsumsi besar. Menghadapi niat pedang leluhur pedang, kesengsaraan dan di atas tampaknya kesal. Petir yang menyambar di pusaran awan kesengsaraan menjadi sangat aktif, dan kemudian guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya membombardir Luo Chen. Namun, sebelum petir itu jatuh, mereka dihancurkan oleh niat pedang leluhur Jian di udara, dan tidak dapat menyerang Luo Chen. Sama sekali di bawah perlindungan niat pedang leluhur Jian. Namun, dengan pemboman GLA, Jian Yuan di tubuh Luo Chen juga cepat dikonsumsi. Setelah semua GLA menghilang, Jian Yuan di tubuh Luo Chen telah menghabiskan hampir setengahnya. Tidak peduli seberapa pasif pertahanannya, aku khawatir aku benar-benar tidak akan bisa menahannya. Luo Chen merasa kagum ketika dia merasakan lewatnya Jian Yuan di tubuhnya, dan kemudian niat pedang leluhur Jian menyatu, dan digantikan oleh niat membunuh yang tajam. Niat pedang membunuh yang mengerikan membubung ke langit, meskipun itu sangat tidak dewasa dibandingkan dengan niat pedang leluhur Jian,
tetapi di bawah latar belakang niat membunuh yang mengerikan, itu sebenarnya takut untuk melihatnya secara langsung. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangan Luo Chen tiba-tiba terayun, dan aura pedang berdarah menyapu udara, langsung menebas ke arah dan Jie Lei di langit. Melihat gerakan Luo Chen, wajah beberapa tetua dangu tiba-tiba tampak ngeri, dan mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, mata mereka penuh dengan yang luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka Luo Chen akan memilih mengambil inisiatif menyerang Danji sebagai tetua dangu. Mereka mengalami banyak malapetaka pil, dan malapetaka pil yang disebabkan oleh pil pemurnian mereka biasanya diselesaikan oleh orang-orang kuat. Namun, bahkan orang-orang kuat itu dengan jujur menunggu pil diturunkan, dan mereka hampir tidak pernah melihat orang seperti Luo Chen yang mengambil inisiatif untuk menyerang pil. Terlebih lagi, Luo Chen sendiri masih seorang alkemis jenius. Situasi seperti ini bahkan lebih tidak pernah terdengar dari sebelumnya. Karena seorang alkemis jenius seperti Luo Chen tidak perlu menyelesaikan malapetaka pil sendirian, banyak orang bersedia melindungi hukum Luo Chen, hanya untuk membuat Luo Chen membuat pil untuk mereka. Luo Chen tidak peduli dengan perubahan ekspresi tetua dangu di sekitarnya. Melihat guntur perampokan pil yang melayang di langit, pedang leluhur pedang Luo Chen yang tidak lengkap melambai lagi. Saat berikutnya, Luo Chen langsung meluncurkan langkahnya. Di mata semua orang yang ketakutan, mereka langsung menyerbu ke awan perampokan. Ini, mata seorang tetua dangu membelalak, tetapi karena pengalamannya yang luar biasa, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sudah lama sang alkemis dijauhi oleh para alkemis, dan hari ini dia benar-benar melihat seorang alkemis yang mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam alkimia. Ini benar-benar menumbangkan kognisinya. Wajah Huang Qingxuan juga sedikit lebih terkejut, dan matanya tertuju ke kedalaman awan kesengsaraan pil, dengan sedikit lebih banyak pemahaman di matanya. Jadi begitu, apakah ada rasa takut? Huang Qingxuan berkata pada dirinya sendiri. Dia adalah eksistensi dari alam guru suci. Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada ratu-ratu, wilayahnya ditempatkan di sini, dan penglihatannya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Luo Chen dibombardir oleh guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di pusaran awan kesengsaraan, guntur kesengsaraan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Luo Chen sama sekali. Menyerap auranya, tidak heran gadis Mengxuan memandang anak ini secara berbeda, pikir Huang Qingxuan dalam hati. Dia tampaknya telah menebak alasan mengapa Ratu Huang memperlakukan Luo Chen dengan sangat baik. Bahkan rumput abadi roh ungu mampu memberikan 50 tanaman sekaligus. Jelas Ratu Huang juga melihat keistimewaan Luo Chen dan berencana untuk melakukan sesuatu pada Luo Chen. Investasi, pertukaran pakaian darah Phoenix mungkin hanya penyebabnya. Namun, meskipun dia pikir dia telah menebak apa yang dipikirkan Ratu Huang. Huang Qingxuan masih sedikit lebih tersenyum di wajahnya. 50 rumput surgawi ungu sangat berharga. Demi berinvestasi, Permaisuri Huang memberikan 50 rumput peri roh ungu sekaligus. Betapa menakjubkan bakat Luo Chen yang membuat Permaisuri Huang menghabiskan uangnya seperti ini. Mungkinkah gadis itu Mengxuan? Tebakan berani tiba-tiba terlintas di hati Huang Qingxuan, matanya menatap Luo Chen dengan aneh di awan perampokan. Meskipun anak ini tampan, dia jauh dari kata tampan. Setidaknya dia jauh di belakang pelamar Mengxuan. Bagaimana Mengxuan bisa jatuh cinta padanya? Pikiran Huang Qingxuan berputar 100 kali, ekspresinya terus berubah, membuat tetua dangu di sekitarnya tampak sedikit bingung. Luo Chen tidak tahu pikiran Huang Qingxuan. Pada saat ini, dia berada di kedalaman Jiyun. Meskipun Luo Chen dengan cepat menyerap dan mengubah kekuatan Jiyun dengan kekuatan seni keberuntungan, Luo Chen tidak berani terganggu, karena takut gangguan pada saat ini akan menyebabkan bencana. Bagaimanapun, ini berada di kedalaman pusaran Jiyun, dan ini adalah Jie Lei yang dibicarakan banyak orang. Jika Anda tidak berhati-hati, konsekuensinya mungkin tidak dapat diprediksi. Luo Chen tidak ingin menyia-nyiakan metode penyelamatan hidupnya dengan sia-sia guntur yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Chen, menerangi langit yang suram, sementara Luo Chen memejamkan matanya, dengan gila-gilaan menjalankan seni keberuntungan, terus-menerus mengubah dan menyerap kekuatan Jie Lei. Di mata orang luar, Luo Chen seperti dewa yang bermandikan guntur, yang membuat orang takut untuk melihat langsung. Anak ini masih sangat impulsif. Ling Feng menatap Luo Chen yang dikelilingi oleh cahaya guntur, merasa sedikit terdiam di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen pandai dalam hal kekuatan,
dia tidak terkejut ketika melihat Luo Chen menghadapi Jie Lei sebelumnya, tetapi setelah melihat Luo Chen menyerbu Jie Lei, wajahnya pasti menunjukkan sedikit keterkejutan. Menghadapi Jie Lei dan berdampak pada Jie Yun adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, dan sedikit kecerobohan akan berakhir dalam keadaan di mana tindakan Luo Chen tidak diragukan lagi gila dan berbahaya baginya. Untungnya, Luo Chen tampaknya memiliki cara lain. Meskipun dia menyerbu awan perampokan, dia tidak banyak terpengaruh. Jika Luo Chen benar-benar mengalami kecelakaan di sini, Ling Feng pasti akan menjadi pendosa Akademi Liu Yun. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis tingkat 7, dia mungkin akan menarik banyak kritik. Dan Luo Qingsui dan keluarga Luo bahkan lebih mungkin untuk benar-benar memusuhi dia. Kita harus tahu bahwa meskipun keluarga Luo telah jatuh, selain Luo Chen, Luo Qingsui dan Luo Xiao juga merupakan kesombongan yang langka. Liu Yi di samping sudah tidak bisa berkata-kata. Dia lebih dari 10 tahun lebih tua dari Luo Chen. Namun, dia benar-benar dikalahkan oleh Luo Chen dalam alkimia, dan kultivasi seni bela diri yang ditunjukkan Luo Chen bahkan lebih dari hidupnya. Mungkin tidak dapat mencapai ketinggian. Bagaimanapun, sebagai seorang alkemis pil, promosi seni bela dirinya hanya untuk membuatnya lebih mudah untuk memurnikan pil. Alam mereka sering ditingkatkan oleh pil, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat. Ingin menyerang Jie Yun dengan kekuatannya sendiri seperti milik Luo Chen, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Liu Yi sebelumnya dan tidak berani memikirkannya. Apakah ini yang disebut jenius? Liu Yi menatap Luo Chen yang dikelilingi oleh cahaya guntur, dan rasa frustrasi yang mendalam muncul di hatinya. Dia sudah dianggap sebagai bakat yang luar biasa, dan telah dipuji oleh banyak orang sejak dia masih kecil. Tetapi setelah melihat Luo Chen, Liu Yi menemukan bahwa apa yang pernah dia banggakan begitu konyol. Di hadapan seorang jenius sejati, dia serendah debu. Situasi anak itu sedikit berbeda, kata Huang Qingxuan dengan wajah tenang ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, kamu tidak perlu membandingkannya. Huang Qingxuan merasakan bahwa kondisi Liu Yi tidak benar saat ini, dan dengan cepat menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin satu-satunya muridnya hancur setelah pukulan ini. Bagaimanapun, seorang penjahat seperti Luo Chen jarang terlihat di daratan utama, dan dibandingkan dengan penjahat seperti itu, bukankah itu tidak nyaman bagi dirinya sendiri? Mendengar kata-kata Huang Qingxuan, Liu Yi sedikit bersemangat, menetapkan pikirannya, dan mengarahkan pandangannya pada Luo Chen di atas, matanya penuh dengan semangat juang. Luo Chen bahkan tidak peduli dengan situasi di bawah. Dikelilingi oleh guntur-guntur, wajah Luo Chen tiba-tiba menjadi sedikit lebih gembira. Seni keberuntungan baik diubah menjadi ekstrim olehnya, seperti paus panjang yang menyerap air, dan dengan cepat guntur-guntur di sekitarnya menarik. Sejumlah besar Jie Lei diubah menjadi energi spiritual surga dan bumi murni, yang bergabung ke dalam dantian Luo Chen, dan aura yang keluar dari tubuh Luo Chen menjadi semakin menakjubkan. Krak, krak, tampaknya ada suara sesuatu yang pecah di udara, napas Luo Chen naik dengan cepat seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap mata itu langsung menembus roh bela diri tingkat ke-9, mencapai tingkat sekte bela diri tingkat pertama. Ding, selamat atas peningkatan level host, perbaikan saat ini adalah, Wuzong peringkat pertama, 1/200 tingkat pertumbuhan vitalitas meningkat menjadi 20 poin hari. Perintah sistem terdengar di telinga Luo Chen mengabaikannya sama sekali. Dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya menebas, dan energi pedang yang mengejutkan membelah Jie Yun menjadi dua. Jie Yun, yang telah menghilang karena penyerapan dan transformasi sejumlah besar Jie Thunders oleh Luo Chen, dengan cepat menghilang di bawah pedang Luo Chen. Segera, langit yang suram menjadi benar-benar cerah, dan Jie Yun yang melayang di langit sudah lama hilang. Hilang tanpa jejak, sinar matahari keemasan menyinari Luo Chen, membuatnya seperti dewa. Guru benar, para pelaku kejahatan seperti itu memang bukan tujuanku. Melihat pemandangan ini, Liu Yi menghela nafas ringan, satu-satunya kehilangan di hatinya tersapu, digantikan oleh semangat juang yang mencengangkan. Dia menyerah untuk bersaing dengan Luo Chen, karena para pelaku kejahatan seperti itu, panggungnya adalah seluruh benua semesta, dan lawan-lawannya juga haruslah para arogan di antara 100 ras. Dan Liu Yi, meskipun bakatnya bagus, dia tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada Tian Jiao dari klan 100. Pengejaran seumur hidupnya tidak lebih dari menjadi master alkimia master dan alkemis terkenal di antara ras manusia. Tidak perlu dibandingkan dengan para pelaku kejahatan seperti Luo Chen. Luo Chen tidak tahu pikiran Liu Yi,
menyingkirkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, dan mendarat tepat di depan tungku pil, membuat segel terakhir dengan kedua tangan. Pil yang tidak rata di tungku pil menjadi halus dan bulat, dan aura yang mencengangkan datang dari tungku pil, dan pil putih utuh terbang keluar dari tungku pil dan melayang di depan Luo Chen. Tampaknya ada Tao di sekitar, dan semuanya berevolusi dan tumbuh, membuat orang tidak dapat menggerakkan mata mereka. Luo Chen meraih pil di depannya, menatap Huang Qingxuan, dan berkata sambil tersenyum, pil tertinggi 7 tingkat, pil penambal surga, tetua Qingxuan, sepertinya aku seharusnya menang. Huang Qingxuan mengangguk, sebelum dia sempat berbicara, beberapa tetua dangu di sekitarnya telah muncul di depan Luo Chen, menatap. Pil penyempurna surga tertinggi tingkat ke-7 di tangan Luo Chen. Teman kecil, bisakah kau menyerahkan cintamu dan menjual pil pencocokan surga ini kepadaku? Seorang tetua dangu menatap pil penyempurna surga di tangan Luo Chen, wajah tuanya penuh dengan kejutan, dan berkata dengan wajah serius. Meskipun dia tidak dapat menerima Luo Chen sebagai muridnya karena alasan Huang Qingxuan tidak dapat mengatakan apapun ketika dia menukar pil dari Luo Chen. Ini adalah tetua keempat dangu saya, Xie Lingyun, Master Alkimia. Sebelum Luo Chen sempat berbicara, Ling Feng tiba-tiba menghampiri Luo Chen dan berbisik, alkimia milik tetua Xie ada di dangu. Dapat menduduki peringkat 5 besar. 3 tahun lalu, tetua Xie menerima seorang murid yang memiliki tubuh roh obat mujarab, tetapi fisiknya cacat. Tetua Xie ingin membeli pil penambal surgawi di tanganmu. Dia seharusnya memberikan tubuh roh obat mujarab itu. Mengambilnya, Xie Lingyun jelas mendengar apa yang dikatakan Ling Feng, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia menatap Luo Chen dengan mata yang membara, matanya penuh harapan. Tidak apa-apa, kata Luo Chen sambil tersenyum saat Xie Lingyun memperhatikan. Pil penambal surgawi ini tidak berguna baginya, bahkan jika itu adalah pil pamungkas, itu tidak akan melakukan apapun kecuali membiarkannya mencicipinya. Bagaimanapun, meskipun obat jenis ini bekerja melawan langit, Luo Chen tidak memiliki fisik yang istimewa. Sedangkan untuk Luo Qingsui, tubuh kondensasi es yang dimilikinya juga merupakan fisik yang sempurna. Meskipun kekuatannya tidak seberapa dibandingkan banyak bentuk tubuh spesial, namun lebih buruk lagi jika memiliki cacat apapun, dan sudah sewajarnya dia tidak bisa menggunakan pil penambal surgawi ini.